Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya ke KPAI, saya mau menanyakan terlebih dahulu ya berkaitan dengan kasus yang ada di Aceh. Sudah tersambung bersama kami Pak Kasat. Kalau kita melihat kasus pembakaran pondok pesantren oleh salah satu santri yang terjadi bulan lalu, ini kan memang sudah ditangkap ya terduga pelakunya atau pelakunya oleh pihak kepolisian. Sebenarnya terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan ini adalah korban perundungan kah atau bagaimana? Kalau untuk pelaku, Ibu, Ya. jelas itu korban perlindungan. Baik, apa yang terjadi dengan anak tersebut, Pak Kasat? Bisa Anda ceritakan? Jadi gini, Bu, dalam hal pengungkapan ini, gitu, ada kejadian pembakaran, kita melaksanakan olah TKP di lapangan, dan ada bukti, kita mendapatkan bukti CCTV yang mana pelakunya meloncat ke gedung yang lantai 2, yang mana atasnya adalah konstruksi kayu. Setelah itu dia kembali lagi ke gedung yang tempat dia masuk awal. Di situ kita melihat bahwa pelaku ini memakai jaket yang pakai tutup kepala. Dari hasil jaket tersebut kita amankan dan kita buka CCTV. Dasar itulah kita analisa siapa pelakunya, Ibu. Baik, berdasarkan cerita dari saksi Pak Kasat, apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaku? Barangkali sudah ada banyak saksi tentunya yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Baik, Ibu, untuk saksi yang menguatkan, dia sebagai korban dari bullying, itu ada 7 saksi, kawan satu kamar yang sudah kita periksa. Yang mana di antara 7 ini 2 orang yang rutin melakukan bullying terhadap korban ini. Dari mulai kelas 2 SMA atau kelas 11. Sehingga dia memutuskan, pertama dia akan memutuskan melakukan pembakaran di tanggal 15. Terakhir dilakukan tanggal 31 bulan kemarin, Ibu. Baik, singkat saja mungkin Pak Kasat, apa kemudian langkah ataupun juga tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian mengingat sebenarnya pelaku ini adalah juga korban yang merupakan korban perundungan? Baik, kalau untuk itu, Bu, kita tetap melakukan proses hukum sesuai dengan pasal yang kita terapkan untuk si pelaku, pasal 187 KUHP. Yang mana kita sudah melakukan langkah-langkah pemeriksaan terhadap ahli psikolog. Juga kita sudah meminta bantuan juga Baik, Pak Kasat. Psikolog Polda. Baik, kami turut prihatin tentunya dengan apa yang terjadi di Banda Aceh. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol PH Rahab. Selamat kembali beraktivitas, Pak Kasat. Selamat malam kembali, Bu Tiara. Baik, saya kembali ke Mas Aris. Mas Aris, sebenarnya kalau kita berbicara perundungan tentu nggak terang-terangan gitu ya. Apa yang harus diwaspadai, dikenali, indikasinya terlebih dahulu oleh para orang tua dan juga sekolah ini? Iya, saya kira kalau kemudian sistem itu jalan, apa yang disebut dengan early warning system ya. Bagaimana upaya melakukan deteksi sebenarnya bisa dikenali dari agresivitas perilaku si anak korban itu. Nah, agresivitas anak korban ini kemudian kalau dia mampu melampiaskan secara terbuka dia kemudian jahilin temannya lagi, membalas temannya lagi dan seterusnya, itu akan bisa menjadi salah satu
tekanannya itu sedikit relatif lebih terbuka, bisa kebuka oleh anak itu. Tapi ada yang tidak bisa melampiaskan agresi itu, agresivitas itu. Nah, ketika dia tidak melampiaskan agresi, dia simpan. Dan memang kecenderungan korban itu tidak berani cerita. Ya. Dia simpan, dia tidak mau cerita lah. Akhirnya dalam konteks melampiaskan situasinya tadi, agresinya tadi, dia kadang pilihannya menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti pada kelompok yang besar yang sudah tidak memperdulikan apakah di dalamnya ada pelaku atau tidak. Yang penting saya melampiaskan kemarahan gitu kan, yang kemudian tidak diukur apakah tertuju kepada pelaku atau tidak, seperti yang baru terjadi ini misalkan. Tentu juga bisa diukur dari cara dia bergaul, cara dia apakah memilih-milih atau malah justru mengisolasi diri dan seterusnya. Ya banyak indikasi-indikasi untuk kemudian melihat anak ini korban bully atau tidak, selain perilaku dirinya tadi yang agresif tadi. Oke, kalau kita spesifik berbicara mengenai FN ya, terduga pelaku yang kemarin melakukan ledakan di SMA Negeri 72 itu, kemarin kami mengetahui bahwa ia tinggal sebenarnya hanya dengan ayahnya, ibunya juga merupakan pekerja di luar negeri, rumah itu juga sebagai rumah mes atau rumah pekerja, dia hanya tinggal satu petak di kamar tersebut bersama dengan ayahnya. Apa mungkin seorang ayah yang tinggal di satu ruangan yang sama tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya menurut KPAI? Bisa jadi tidak mengetahui karena kesibukannya, begitu. Nah ini sebenarnya juga menjadi PR, bahwa menangani soal situasi anak saat ini perlu yang disebut mengaktifkan support system, salah satunya dari keluarga. Ini bisa menjadi pelajaran kasus ini, agar keluarga lebih aktif mendeteksi perubahan perilaku anaknya. Yang kedua, sebenarnya kan juga perubahan perilaku ini bisa dideteksi oleh sekolah. Ada guru, ya kan, ada penjaga sekolah, ketika dia masuk ke sekolah seperti apa, di kelas dia berinteraksinya seperti apa, sebenarnya itu bisa kemudian dideteksi untuk kemudian melihat situasi perubahan perilaku anak ini. Seperti itu. Baik, Mas Ridwan, kalau kita berbicara soal sekolah gitu ya, yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar, tempat yang paling aman untuk anak-anak bersosialisasi, apa yang seharusnya dilakukan untuk membatasi atau mengawasi anak-anak berkaitan dengan aktivitas digitalnya, mencegah paham-paham ekstrim tertentu masuk melalui digital tersebut? Ya, saya kira tactical effort atau kerja-kerja taktis pertama yang harus dilakukan tentu mengaktifkan sistem pengamanan internal sekolah. Termasuk misalnya kita harus mulai memikirkan bagaimana memeriksa barang bawaan siswa. Jadi ini kan, anak ini kan bisa membawa bomnya masuk. Jadi bahkan dia memfoto sebelum di toilet sekolah, memfoto tasnya yang berisi bom itu, dan dia sempat posting di akun dia pribadi. Nah, itu dan tidak ada satupun yang curiga. Itu hal yang sama yang dilakukan oleh 4 pelaku penembakan sekolah di Amerika Serikat. Mereka sebelum melakukan serangan posting dulu di toilet, lalu kemudian melakukan serangan. Jadi mirip sekali, copycat sekali. Nah, jadi ini yang saya kira harus mulai diaktifkan. Misalnya bagaimana memeriksa barang bawaan siswa. Yang kedua tentu ini tidak hanya sekolah, tetapi saya kira teman-teman Komdigi, BSSN, BIN, ini harus lebih aware dengan situs-situs media sosial, termasuk platform-platform online yang kemudian membebaskan pelakunya untuk masuk tanpa harus ada verifikasi identitas umur misalnya. Verifikasi identitas umur, verifikasi identitas wajah, nama, dan sebagainya, itu berjibun di Indonesia. Kita sangat mengkhawatirkan kalau kemudian ini tidak ditelaah, lalu moga-moga tidak, amit-amit tidak, tapi jangan sampai kemudian masih banyak anggota-anggota di forum-forum ini yang sekarang masih berkomunikasi. Karena ini dianggap sukses, ini bisa kemudian ditiru. Ini yang bahaya sekali. Justru menjadi contoh begitu Justru menjadi contoh. Saya mengingatkan ini kenapa? Karena Amerika Serikat modelnya polanya sama. Satu kejadian di Texas, itu kemudian bulan depan pindah negara bagian, tetapi masih ternyata mereka setelah diteliti masih satu jejaring. Yang tadi yang saya bilang Groyper itu. Jadi saya kira kita berharap BSSN terutama ya, Badan Sandi dan Cyber Negara, patroli lebih kencang dan melakukan mungkin blokir terhadap situs-situs kayak tadi yang aku bilang, misalnya watchpeopledie.tv. Sekarang dengan handphone kita masih bisa buka loh itu. Situs yang kemudian menginspirasi si pelaku ini mencari bahan bom, membentuk bomnya, merakit bomnya. Ini yang saya kira harus kemudian ada extra effort ya. Jangan dianggap ini, jangan kemudian ini, oh ya sudah,
kita perbaiki, tapi kemudian tidak ada langkah nyatanya. Saya sangat mengkhawatirkan itu. Oke, baik. Saya ke Bang Reza. Bang Reza, saya masih tertarik dengan perbincangan terakhir kita tadi bersama begitu ya. Apa yang seharusnya hukuman yang pantas mungkin diterapkan? Di sisi lain, memang pelaku melakukan hal-hal yang banyak merugikan, tetapi dia kan juga sebagai korban. Poin gitu. Perkataan Pak Kasat tadi dan apa yang Mbak Tiara sampaikan barusan adalah seperti yang saya kemukakan di segmen sebelumnya. Dalam kasus perundungan ternyata tidak mudah bagi kita untuk secara hitam putih melihat mana pelaku, mana korban. Tapi sekarang hari baik, bulan baik saya ingin tagih negara, termasuk Pak Kasat. Pak Kasat sudah berencana akan membawa anak ini dalam konteks sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung pelaku, akan dibawa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Itu kata beliau. Tapi sekarang saya tanya, apa yang akan negara lakukan terhadap anak ini yang pada saat yang sama diinsafi bahwa dia sesungguhnya adalah korban? Kalau kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak, terang benderang di situ. Anak korban kekerasan, bullying adalah kekerasan, harus mendapatkan perlindungan khusus. Bunyinya dahsyat. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak korban kekerasan, termasuk bullying. Ada tidak narasi itu kita dengar dari Pak Kasat tadi? Tidak ada. Apakah itu terpikir bahwa korban bullying semestinya didahulukan pemenuhan haknya? Bukan pertanggungjawaban pidananya yang harus ditagih terlebih dahulu, tapi hak-hak dia untuk mendapatkan perlindungan khusus itu yang harus diprioritaskan lebih dulu. Sekalipun dampak kerugian terhadap lingkungannya besar. Kita hanya konsekuen dengan perkataan Undang-Undang 35 2014 bahwa korban kekerasan mendapat perlindungan khusus. Kalau ternyata dalam kasus Aceh, dalam kasus Lampung, dalam kasus Banjarmasin, dan mungkin juga dalam kasus di Jakarta Utara, anak-anak itu dipidana tapi tidak mendapat perlindungan khusus, maka sah sudah. Ini cara paling simpel, saya sinis ini, cara paling simpel yang bisa dilakukan oleh negara untuk cuci tangan dalam bentuk ini loh kami sudah selesaikan masalahnya. Ya, tanpa menyelesaikan apa akar masalahnya begitu ya. Tepat. Baik, Bang Reza terima kasih banyak atas perspektifnya Mas Haris dan juga Mas Ridwan begitu ya. Tentu kita harapkan semua bisa bekerja sama dengan baik antara keluarga, kemudian juga sekolah, guru dan juga lingkungan yang tidak memberikan pembiaran begitu ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Dan pemirsa apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini.